Oke, kita mulai kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf karena eh, pada jadwal perkuliahan saya tidak bisa mengisi karena ada agenda jurusan sehingga saya harus melakukan pertemuan asinkronis melalui video ini. Untuk menindaklanjuti tugas yang sudah saya berikan kemarin dan progresnya ke depannya, saya akan berikan informasi selanjutnya di luar video ini. Jadi nanti setelah perkuliahan mungkin hari Sabtu atau Minggu akan saya berikan feedback. Jadi nanti teman-teman bisa saya kasih fokus untuk penelitian kuantitatifnya. Jadi nanti teman-teman mengumpulkan yang tugas yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Nanti saya akan review dan saya akan berikan feedbacknya masing-masing per kelompok. Dan selanjutnya saya akan berikan arahan untuk tugas berikutnya sebelum nanti teman-teman terjun langsung melakukan penelitian kuantitatif. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas, membahas penelitian kuantitatif, terutama survei ya, karena mostly penelitian kuantitatif yang paling sering dilakukan atau mayoritas dilakukan itu adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Survei ini mungkin teman-teman sudah pada tahu sendiri adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Namun untuk melakukan penelitian dengan metode survei yang baik dan benar, saya akan memberikan beberapa arahan ya. Saya nggak bisa memberikan penjelasan secara mendetail, tapi setidaknya teman-teman bisa saya berikan masukan untuk melakukan penelitian dengan metode survei dengan baik dan tepat dan benar juga ya. Oke, yang pertama adalah logika ya. Kenapa kita menggunakan eh, penelitian kuantitatif adalah yang pertama, kita membutuhkan data yang sifatnya generalisasi ya, yang sifatnya satu kesimpulan. Jadi untuk beberapa orang itu kita jadikan satu data ya, satu hasil ya. Kayak misalkan dalam masyarakat di Provinsi Yogyakarta, berapa persen yang menyukai film tradisional atau menyukai musik tradisional, itu kan adalah data yang sifatnya generalisir ya. Kalau kita bahas secara kualitatif, oh itu kan nggak mungkin setiap orang tuh suka jenis musik tradisional yang sama. Jadi kita dalam penelitian kuantitatif itu adalah bertujuan untuk menggeneralisasi ya, terutama dalam penggunaan metode survei. Nanti hasilnya akan berupa kesimpulan ya. Nanti kesimpulan tersebut bisa diberikan penjelasan dengan spesifik. Bisa jadi itu perbandingan, persentase, signifikansi atau grafik ya, atau pembuktian lainnya. Jadi itu sifatnya kalau dari kuantitatif itu adalah hasil data yang berupa saklek ya, atau yang pasti. Kalau di kualitatif kan kita bisa kemana-mana ya, maksudnya kemana-mana itu kita bisa membahas hal-hal yang lain. Atau mungkin kemungkinan ya, tidak pasti terjadi. Karena mungkin objeknya atau subjeknya juga lebih fokus ya, misalkan ke komunitas A, komunitas B. Jadi tiap komunitas tuh berbeda. Tapi kalau dari kuantitatif kita menganggap sama beberapa komunitas tersebut. Kita melakukan survei terhadap komunitas pencinta musik tradisional di Yogyakarta, lalu kita menyimpulkan sesuatu dari penelitian kuantitatif tersebut. Jadi sifatnya akan berupa angka, akan berupa hasil yang saklek ya, hipotesa dan lain-lainnya. Nah, sumber data bisa jadi berasal dari khalayak atau konten besar yang setara derajatnya. Maksudnya itu khalayak adalah masyarakat ya. Jadi kita melakukan penelitian kuantitatif dengan survei itu tentu saja objeknya adalah masyarakat ya. Masyarakat atau mungkin anggota kelompok atau anggota komunitas, bisa jadi eh, organisasi, kelompok, komunitas ataupun masyarakat besar society ya. Jadi itu dari sumber data kuantitatif survei itu kita menggeneralisasi ya. Jadi satu yang jadi objek kita akan kita generalisasikan. Sedangkan untuk konten besar itu adalah dengan metode analisis isi. Jadi dengan analisis isi itu kita mengambil data berdasarkan konten-konten yang ada. Bisa jadi konten berita yang berbau
wacana ya, misalkan kita mengangkat tentang eh, iklan ya, misalkan penggunaan ibu-ibu dalam iklan ya. Kita coba cari dalam iklan-iklan yang ada itu, konten iklan-iklan yang ada di media itu kita cari siapa saja, ada berapa banyak iklan yang menggunakan ibu-ibu, atau ada berapa banyak iklan yang menggunakan pendekatan seks appeal ya. Nanti kita bisa lihat itu dampaknya apa. Nanti hasilnya mungkin akan berupa angka. Oh, misalkan di media televisi MNC misalkan itu ada 80% iklan tersebut menggunakan ibu-ibu misalkan seperti itu. Jadi nanti hasilnya itu angka ya yang dapat diperbandingkan. Nah, yang maksudnya setara derajatnya adalah misalkan kita membandingkan iklan yang ada di MNC dengan iklan yang ada di SCTV. Jadi kita perbandingan itu kalau kita mengangkat perbandingan atau persentase atau pembuktian itu sebisa mungkin derajatnya sama. Jangan sampai kita membandingkan MNC TV dengan RBTV karena itu tidak setara atau tidak punya spesifikasi yang setara atau mungkin apa target audiensnya berbeda. Jadi sebisa mungkin kalau bisa sama ya. Jadi kita bisa membandingkan head to head kecuali ada beberapa hal yang memaksa kita untuk melakukan atau mencari data berdasarkan media-media yang berbeda. Ya, itu logikanya ya. Yang pertama generalisasi dan sifatnya angka, yang kedua datanya dari khalayak dan konten. Kemudian metodenya ini mostly yang digunakan dalam penelitian kuantitatif itu adalah yang pertama survei, yang kedua analisis isi ya. Analisis isi itu ada berbagai macam ya, nggak cuma satu jenis, tapi ada berbagai macam. Tapi saya tidak bisa jelaskan secara gamblang. Yang pertama ini kita bahas tentang surveinya dulu itu. Jadi ini sama ya, tadi metodenya dengan logikanya tuh sama, ini saya belum ganti ya. Jadi kalau survei itu ya membagikan kuesioner ya, membagikan kuesioner ke beberapa orang dengan tema tersendiri yang fokus ya. Nanti kita peneliti sendiri akan bagi fokus tersebut. Sedangkan analisis isi itu kita mengambil konten-konten dengan berdasarkan pemikiran kita. Jadi pemikiran kita, tendensi kita kemana. Kalau tadi saya contohkan ke ibu-ibu ya misalkan ya, tentang penggunaan ibu-ibu dalam iklan, yaitu wacana yang kita angkat atau tema yang kita angkat, lalu kita cari kontennya dan itu kita analisis, itu analisis isi ya. Ada banyak, ada yang berupa framing, ada yang berupa konstruksi atau berupa wacana dan lain-lain. Tapi yang sifatnya angka ya, hasilnya berupa perbandingan atau angka, signifikansi dan lain-lain, atau persentase, itu masuknya ke kuantitatif. Ada juga yang di kualitatif, tapi teman-teman jangan ini ya, jangan pusing ya, jangan bingung kalau yang kuantitatif itu nanti mengukurnya angka, kalau kualitatif itu mengukurnya bisa jadi secara detail ya, secara uraian ya, misalkan analisis semiotika kita menjelaskan setiap objek-objek yang ada, atau analisis wacana dari konten itu kita dekatkan dengan wacana yang berkembang, kita uraikan. Nah, itu analisis isi dalam kualitatif ya. Kalau kuantitatif semuanya pasti akan berupa angka. Nah, kemudian kita di pertemuan kali ini akan membahas survei, insya Allah analisis isinya minggu depan ya, atau mungkin pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini saya akan jelaskan tahapan melakukan survei. Yang pertama tentunya tentukan variabel atau fokus penelitian. Kalau kita bisa menganalogikan dengan tugas yang kita buat dari minggu lalu itu, teman-teman mencari klien, mencari masalah di sektor komunikasi marketingnya, kita lihat tuh apa saja yang menjadi masalah. Nah, dalam tahapan pertama melakukan survei, kita harus menentukan fokus penelitian dan menjadikannya sebagai variabel. Misalkan permasalahannya adalah kepuasan konsumen. Nah, kita fokuskan ke permasalahan tersebut. Jangan kita sampai, oh ini kepuasan konsumen ada kaitannya dengan customer service-nya, oh ada kaitannya dengan sosial medianya. Dalam penelitian kuantitatif kita tidak bisa seperti itu. Jadi kalau di kuantitatif itu hanya fokus ke ya kepuasan saja, atau kita bandingkan dengan
dalam customer service-nya, ya udah cuman 2 itu aja. Kalau sangat banyak atau ke beragam sektor, kita tidak bisa menjelaskan hal tersebut dalam data angka ya. Tapi kalau dari kuantitatif, kita baiknya fokuskan 1 sampai 4 variabel yang kira-kira memiliki korelasi secara langsung atau jelas kaitannya. Kalau kaitannya tidak jelas atau mungkin sangat jauh, saya sarankan tidak menggunakan penelitian kuantitatif atau survei. Nah, penelitian kuantitatif sangat terbatas dan tidak bisa dicampur aduk ya. Jadi nanti objek-objek tersebut masalah tersebut jadikan variabel, kemudian nanti kita jabarkan variabel sesuai dengan teoretikal dan konsep yang ada ya. Ini yang tahap yang kedua, kita coba sadur teori dan konsep yang ada sesuai dengan masalah, kemudian terapkan pada variabel. Kalau misalkan kita mengangkat tentang kepuasan konsumen, ya kita harus cari dulu konsep yang ada mengenai kepuasan konsumen. Hal-hal apa saja yang membuat konsumen itu puas. Kita cari referensinya, baik itu dari buku ilmiah ataupun jurnal ya. Nanti kita cari, terus kita coba jabarkan. Nah, penjabaran itu nanti fungsinya bisa dijadikan landasan sebagai pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Jadi nanti kita pas pengumpulan data itu kita ngambil data sesuai dengan teori atau konsep yang ada. Kalau kita hanya sesuai dengan keinginan saja bikin pertanyaan itu tidak sesuai dengan teori, itu berarti hasil data yang akan didapat itu tidak akan merepresentasikan konsep konsep kepuasan konsumen. Jadi untuk membuat sebuah kuesioner itu baiknya menggunakan konsep ya, bersandar pada teori atau konsep. Kemudian yang ketiga adalah rancang metode pengumpulan data. Setelah kita jabarkan tadi teorinya, terus fokusnya masalahnya, nah kita harus memilih objek target penelitian. Jadi misalkan kepuasan konsumen nih, berarti kan target pasarnya adalah konsumen. Konsumen yang mana ini? Oh ternyata konsumen yang anak muda, karena mungkin permasalahannya ada di situ, juga turun, kepuasan konsumennya turun di umur yang remaja ya. Jadi kita fokuskan ke remaja. Kalau di penelitian survei itu kita harus fokus karena datanya itu generalisir ya. Semakin fokus objeknya, targetnya itu akan eh, semakin akurat datanya. Kalau kita mengambil misalkan sampel target objek penelitiannya itu satu masyarakat seluruh Indonesia, ya bisa aja tapi datanya itu akan sangat luas dan belum tentu dapat menjawab permasalahan. Makanya itu objeknya itu dipilih berdasarkan permasalahannya. Kalau tentang kepuasan konsumen ya ke konsumen. Kalau misalkan ke awareness ya ke target 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 marketnya. Lalu buat kuesionernya dan tentukan bagaimana tata penyebaran kuesionernya. Kuesionernya dibuat berdasarkan konsep yang sudah diuraikan tadi, kemudian bisa bisa juga disesuaikan dengan target target penelitiannya. Misalkan tadi remaja, kita bisa buat pertanyaan-pertanyaan itu lebih dekat dengan remaja. Jadi kita nggak bisa buat satu penelitian yang bisa kemana-mana ya, maksudnya oh kalau ya buat orang kantoran ya ada bahasanya tersendiri, kalau buat anak remaja ya ada bahasanya tersendiri, agar si objeknya itu, respondennya itu mau mengisi kuesionernya dengan lebih baik atau lebih dekat ya. Terus tentukan juga bagaimana tata penyebaran kuesioner. Misalkan kepuasan konsumen, berarti kita cara menyebarnya gimana? Nggak mungkin kan kita sebarin langsung ke konsumennya. Kita harus pilih ke konsumen-konsumen yang mana, terus caranya seperti apa, bagaimana membujuknya. Nah, itu perlu dijelaskan sebelum kita melakukan eh, melakukan ini ya penelitian di lapangan ya, sebelum kita sebarkan. Lalu setelah itu baru kita sebarkan, nanti datanya kita ambil, lalu kita analisis ya. Nah, analisis data ini kita lakukan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Nanti teman-teman ketika mengambil data melalui kuesioner, itu akan sangat banyak datanya ya. Jadi nanti bisa aja teman-teman tuh dalam penguraian kuesionernya atau indikatornya nanti akan ada sangat banyak. Tetapi nanti teman-teman hanya hanya memilih ketika disajikan atau ketika ingin dipresentasikan, carilah data yang kira-kira unik ya,
atau yang ini perlu perlu disajikan karena sesuai dengan masalahnya. Kalau misalnya kepuasan konsumen, ya kita cari signifikansi data yang sesuai atau mendukung dari permasalahan. Jadi nggak harus semuanya kita sampaikan ya. Kalau ada misalkan 50 soal 50 pertanyaan kuesioner, kita nggak perlu semuanya kita jelaskan ketika presentasi. Kita hanya pilih saja, oh ini yang paling signifikan, yang menarik, yang berkorelasi dengan masalahnya, ini datanya, nggak semua. Jadi kita saring dulu, lalu kita sajikan. Itu tahapan besarnya dalam melakukan survei. Tapi mungkin ada beberapa yang detail, itu mungkin teman-teman bisa pelajari secara detail di mata kuliah metode penelitian kuantitatif ya, komunikasi kuantitatif. Saya nggak tahu itu MPK 1 atau MPK 2. Kayaknya semester ini ya. Nah, dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu ada yang namanya kerangka konsep. Kerangka konsep ini digunakan sebagai ini ya, guidance untuk melakukan pendekatan dalam penelitian. Nah, dalam penelitian kuantitatif survei biasanya ada penelitian yang satu variabel dan ada yang lebih dari dua variabel. Nah, yang paling gampang itu kan yang penelitian satu variabel ya. Jadi hanya mendeskripsikan satu pandangan permasalahan penelitian. Jadi misalkan tentang kepuasan konsumen, ya udah kepuasan konsumen aja toh kita jelaskan, kita jabarkan apa saja objek-objeknya, nanti hasil datanya kita tahu berapa signifikansi, berapa persentase, berapa orang yang puas dengan pelayanannya dan lain-lainnya. Itu hanya satu variabel, jadi dijabarkan sesuai dengan kajian ilmiah. Contoh tingkat kepuasan konsumen yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, berbeda dengan penelitian yang lebih dari dua variabel. Jadi kalau dua variabel itu biasanya menjelaskan keterkaitan antara dua pandangan atau permasalahan penelitian. Jadi misalkan variabel pertamanya adalah tingkat kepuasan konsumen. Nah, variabel keduanya dengan customer service-nya ya, service pelayanannya. Itu kan ada dua variabel ya. Jadi kita nggak bisa langsung jadi satu variabel saja, kita harus membaginya. Nanti kita teliti, kita jabarkan dengan kuesionernya itu dalam dua subtema, yaitu kepuasan konsumen dengan pelayanan servis pelayanannya. Nanti ketika dianalisis kita lihat misalkan kalau penelitiannya regresi sebab akibat, apakah pertanyaan itu apakah servis pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen, misalkan seperti itu. Untuk korelasi, apakah ada korelasi antara tingkat pelayanan servis itu dengan tingkat kepuasan konsumen. Jadi kalau yang regresi itu sebab akibat, jadi kalau pelayanannya jelek ya berarti kepuasannya jelek. Nah, itu berarti ada hal yang dipengaruhi ya. Atau misalkan kualitas layanan servisnya bagus, kualitasnya kepuasannya juga bagus ya. Kalau korelasi biasanya hubungannya ya, karena belum tentu, kadang bisa aja kalau kita korelasi itu semakin hasilnya bisa aja semakin rendah tingkat pelayanannya itu semakin tinggi kepuasan konsumennya. Jadi itu bisa jadi belum tentu sebab akibat. Nah, ini contohnya pengaruh komunikasi terhadap kepuasan konsumen. Misalkan tadi saya contohkan tentang customer service ya, layanan servisnya. Jadi itu dua variabel ya. Kalau ini pengaruh komunikasi, jadi komunikasi itu satu variabel. Nah, kepuasan konsumen itu ya satu variabel. Ada juga yang lebih dari dua, bisa jadi ada variabel pengganggunya, ada mungkin yang menyebabkan kepuasan konsumen itu tidak hanya komunikasi ya. Itu berarti nambah variabel yang lain. Atau mungkin komunikasi itu tidak hanya berpengaruh pada kepuasan konsumen, bisa jadi pada loyalitas konsumen misalkan. Nah, itu bisa jadi tiga variabel ya. Nanti itu analisisnya beda lagi. Kalau tadi dari satu variabel itu hanya dideskripsikan atau dijabarkan, kalau di penelitian yang lebih dari dua variabel itu kita menjelaskan keterkaitannya. Bagaimana satu aspek terkait dengan aspek yang lain. Nah, ini salah satu contoh
kerangka konsep ya. Nah, ini dari tulisan saya, ini saya coba ambil dua variabel ya. Variabel yang pertama adalah word of mouth, yang variabel yang kedua adalah intensi pembelian. Nah, setelah saya kaji secara teoretikal dan konseptual, ternyata ada tiga aspek yang membentuk sebuah word of mouth. Jadi yang pertama keahlian sumber, yang kedua sikap positif, yang ketiga kegunaan informasi. Jadi kalau dari teoretikalnya, kalau tidak ketiga ini tidak terpenuhi, itu bisa jadi intensi pembeliannya juga tidak terpenuhi. Jadi ada bila salah satu itu tidak signifikan, bisa jadi mempengaruhi intensi pembelian. Oleh karena itu saya dalam konsep ini saya mengangkat tiga ini, saya buat analisisnya apa pengaruhnya ya, analisis korelasi regresinya ya. Jadi nanti pengujiannya satu persatu ini. Jadi apakah keahlian sumber akan mempengaruhi intensi pembelian, apakah sikap positif akan mempengaruhi pembelian, apakah kegunaan informasi mempengaruhi intensi pembelian. Jadi nanti satu variabel itu ada mungkin dimensinya ada beberapa ya. Nah, ini bisa jadi ada seperti ini juga, nggak selalu seperti ini. Kalau ini ada tiga juga ya, ini bisa jadi satu-satu. Jadi 3 kali 3, 9 hipotesis ya. Nah, ini definisi operasionalnya. Nah, definisi operasionalnya ini menjadi landasan untuk pembuatan kuesioner ya. Kalau tadi saya bilang variabelnya adalah word of mouth ya. Ini variabel word of mouth dan ini adalah dimensinya, keahlian sumber. Nah, keahlian sumber itu apa saja yang membentuk sebuah keahlian sumber. Nah, kita jelaskan indikatornya. Untuk menjelaskan ini, untuk mendefinisikan ini saya jabarkan menjadi beberapa indikator. Misalkan yang pertama, sumber pesan dalam komunitas memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai produk. Nah, itu kan berarti mendukung keahlian sumber ya. Lalu sumber pesan memiliki pengalaman yang mumpuni misalkan, itu kan bagian dari keahlian sumber WOM ya, sumber word of mouth. Nah, ini dijabarkan seperti ini. Ini berlaku juga ke dimensi-dimensi yang lain ya. Ini kita jabarkan sesuai dengan konsep dan teori yang ada ya. Kita bisa menggunakan teori dan konsep untuk membantu menjelaskan indikator-indikator ini. Baru nanti ini kita sebarkan ke kuesioner ya. Maksudnya kita terapkan ke kuesioner lalu kita sebarkan ke audiens ya atau ke responden. Jadi nanti pertanyaannya seperti ini misalnya. Nah, ini kalian sumber ini dimensinya ya. Tadi pertanyaan pertama, sumber pesan dalam komunitas memiliki pengetahuan yang tinggi dengan produk. Ini kan indikator pertama kan. Nah, ini jawabannya sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Nah, ini jadi makanya kenapa saya ingatkan kalau membuat kuesioner itu jangan asal aja ya, jangan seenaknya sendiri karena kita ada landasannya, ada basisnya, ada dimensinya, ada variabelnya. Kita juga harus mengangkat secara konseptual dan teoretikal. Ya, walaupun hanya sekilas ya, tapi setidaknya tidak asal-asalan dalam membuat kuesioner. Nah, yang berikutnya adalah sampling ya. Nah, dalam survei, dalam metode penelitian survei, ada berbagai macam cara sampling ya, untuk menentukan sampelnya itu seperti apa. Di sini saya ngangkat ada 8, mungkin ini bisa lebih ya, saya akan jelaskan beberapa di antaranya. Ada misalkan yang sering dilakukan itu simple random sampling ya. Jadi misalkan teman-teman ingin melakukan kuesioner pada 200 orang. 200 orang anggota, misalkan anggota komunitas pecinta musik tradisional ya tadi misalkan. Ada 200 orang. Nah, dalam simple random sampling ini kita mengurutkan ya, misalkan dari 1 sampai 200 orang-orangnya itu siapa aja. Anggotanya siapa aja, kita tulis namanya. Kita tulis namanya 1 sampai 200 lalu kita undi berapa orang yang mendapat jatah untuk melakukan pengisian. Kayak misalkan jumlah seluruhnya itu forumnya itu anggota anggota komunitasnya itu misalkan ada 500 orang. Nah, teman-teman mengambil 200 ini ya 200
sampel ya, 200 responden. Dari 500 nama tersebut kita undi ya, kita kayak ngambil kocokan undian arisan gitu loh. Nah, itu sampai 200 angka yang keluar, nanti angka-angka tersebut kita tanyakan langsung ke respondennya, ke anggota yang di nomor tersebut. Jadi bukan simple random sampling, itu bukan asal-asalan aja, oh udahlah yang pokoknya ini aja, ini aja, ini aja. Jadi bukan serandom itu ya. Simple random sampling tidak serandom itu. Ada juga kuota sampling. Jadi misalkan ini biasanya dilakukan untuk beberapa bila dalam satu satu objek penelitian itu ada beberapa kelompok ya, misalkan ya. Misalkan responden objek penelitiannya adalah mahasiswa FISIP UPN Veteran Yogyakarta ya misalkan. Itu kan ada beberapa jurusan ya. Nah, karena misalkan komunikasi yang paling besar ya udah kita kasih kuotanya paling besar. Lalu kemudian HI di bawahnya, kemudian AB di bawahnya. Jadi kita membagi respondennya sesuai dengan angka totalnya ya. Kita bagi sesuai kuotanya. Ada juga stratified, ada cluster, ada yang sistematik. Jadi tidak sesimpel bikin kuesioner terus kita asal bagiin aja ya. Enggak ya, karena kalau kita asal bagikan saja itu kadang signifikansinya malah rendah ya. Kita perlu ngelihat dulu. Misalkan konsumennya ini, ya udah kita bikin kan bisa aja kita cuman bagiin di hari Selasa gitu yang ketemu gitu. Padahal itu kan tidak merepresentasikan semuanya. Mungkin saja pas hari Selasa itu pelayanannya lagi buruk atau mungkin lagi mati lampu misalnya, itu kan akan mempengaruhi ya. Nah, sebaiknya kita perlu menjadwalkan tuh. Jadi tata dalam pelaksanaan pengambilan surveinya itu seperti apa. Ada juga snowball sampling. Biasanya snowball sampling itu dari satu orang ke satu orang. Misalkan saya ngambil responden ke salah satu anggota, ya kita nanya, ini kira-kira yang dapat bisa untuk ngisi kuesioner ini siapa lagi ya? Nah, itu kita tanya ke respondennya. Nah, ini ada juga convenience sampling, itu biasanya yang kejadian ya, accidental ya. Ini yang biasanya misalkan saya mau menyebarkan kuesioner, ya udah misalkan kepuasan konsumen di apa ya, misalkan iBox ya misalkan. Ya udah saya coba ngambil misalkan 100 responden dibagi dalam 5 hari, Senin sampai Jumat. Jadi setiap harinya saya menyebarkan 20 responden yang ketemu yang datang ke toko. Jadi kita bagi selama 5 hari. Itu salah satunya convenience sampling. Nah, lainnya juga adalah purposive ya. Nah, purposive itu adalah responden yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ya udah misalkan saya ingin meneliti tentang Keraton Yogyakarta. Ya udah kita fokus ke objek abdi dalamnya yang bertugas. Ya udah misalkan ada 150 orang. Ya udah itu aja, kita full, kita jadikan itu jadi objek penelitiannya. Itu purposif ya, karena respondennya atau mungkin populasinya tidak terlalu banyak. Nah, ini kemudian ada analisis data, ini yang biasanya teman-teman bingung ya. Nah, ini ada analisis regresi, yaitu tadinya mempengaruhi variabel X, mempengaruhi variabel Y ya. Misalkan tadi performa komunikasi mempengaruhi kepuasan konsumen. Ini adalah regresi ya, analisis yang biasanya sifatnya mempengaruhi. Ada juga korelasi ya, variabel X berkorelasi dengan variabel Y. Misalkan kualitas produk berkorelasi dengan harga produk. Nah, ini masing-masing ada rumusnya ya. Jadi nanti ketika teman-teman udah dapat datanya, itu ada pilihan analisisnya ya. Jadi nanti teman-teman jangan salah menggunakan rumus. Tapi biasanya rumusnya itu udah ada di SPSS ya, atau aplikasi aplikasi statistik ya. Nanti biasanya tinggal masukin data aja, tinggal klik 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 udah keluar, oh datanya signifikansinya berapa. Biasanya 0, kalau yang positif mempengaruhi itu nilainya positif, kalau yang tidak mempengaruhi itu biasanya nilainya negatif, atau tidak berkorelasi itu nilainya negatif. Ya mungkin nanti teman-teman bisa belajar di lain kesempatan ya. Semoga bisa belajar lebih dalam lagi. Nah, kemudian hasil data. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi, hasil data itu tidak diharuskan untuk menyajikan seluruh data
dan hasil analisis ya. Pilihlah sesuai keperluan penelitian, utamakan keunikan dan kepentingan. Misalkan tadi tentang kepuasan konsumen. Oh, ternyata dalam variabel kepuasan konsumen itu ada dimensi tentang kesenangan konsumen gitu loh. Ternyata pas diteliti itu kesenangan konsumen itu nilainya cukup tinggi misalkan. Oh ya udah itu yang kita angkat jadi itu kita angkat untuk disajikan ya. Kita lihat dari signifikansinya, dari keunikannya, dari kepentingannya. Karena kalau misalnya konsumen itu tidak senang, dia tidak akan puas gitu misalkan. Itu salah satu contohnya. Nah, dalam menyajikan data, pikirkan juga alur strategi penyampaian data agar runut dan sesuai dengan fokus data yang diangkat. Jadi nanti teman-teman akan punya beragam data atau mungkin beragam data yang unik, yang penting, yang menarik. Nah, itu perlu disajikan, perlu diberikan ini ya, diarahkan alurnya ya, alur strateginya ya. Oh, misalkan kita dalam menjelaskan itu pertama ketika kepuasan ya udah yang penting apa gimana agar konsumen itu bisa senang gitu. Lalu misalkan kepuasan itu ketika menggunakan produknya, baru setelah itu ekspresi setelah menggunakan produknya, misalkan seperti itu. Jadi diarahkan ketika presentasi itu dari hal yang kira-kira bisa jadi kronologis atau bisa jadi sesuai dengan data fokus. Jadi nggak ini ya, nggak naik turun alurnya. Karena data dalam kuantitatif itu sangat banyak dan bersifat data. Jadi dengan kita melakukan penyajian yang baik ya dengan strategi penyampaian yang baik juga itu akan memberikan signifikansi pada misalnya kita presentasi ke klien itu bisa meyakinkan klien juga ya. Oh ternyata tuh masalahnya ini tuh, ini akarnya ini, terus kita lihat signifikansinya segini, ternyata inilah yang mengarahkan ini mempengaruhi ini misalkan seperti itu. Nah, mungkin itu teman-teman. Mohon maaf nggak bisa detail atau secara gamblang saya menjelaskannya. Semoga teman-teman jelas ya dengan materi yang saya sampaikan. Kalau ada masalah, silakan atau ada pertanyaan silakan hubungi saya langsung. Untuk tugasnya ke depannya nanti teman-teman akan saya arahkan untuk membuat rancangan penelitian ya. Jadi nanti setelah minggu depan ya, pertemuan selanjutnya teman-teman akan saya tugaskan. Jadi teman-teman nanti minggu depan sudah mengumpulkan rancangan penelitian kuantitatif ya, baik itu survei maupun juga analisis isi ya. Nanti kan kemarin kita udah bilang kita akan melakukan penelitian kuantitatif yang major, yang utama, dan minor ya, dan yang sekundernya. Nanti teman-teman akan mengangkat masalah yang telah teman-teman kumpulkan tersebut, lalu nanti dibuat rancangannya yang akan dikumpulkan minggu depan. Nah, untuk temanya, karena teman-teman baru mengumpulkan tema, nanti semoga dalam waktu dekat ini akan saya berikan feedback-nya, kira-kira tema mana yang teman-teman bisa angkat sebagai penelitian. Nanti saya pilih, nanti saya berikan reviewnya ke teman-teman. Jadi teman-teman bersiap untuk membuat sebuah rancangan penelitian. Rancangan dari perkuliahan ini saya pikir tidak perlu sekomplit yang ada di MPK ya atau di mata kuliah yang membuat proposal atau rancangan penelitian lainnya. Jadi karena teman-teman kemarin sudah buat latar belakangnya secara tidak langsung analisis situasinya, jadi nanti teman-teman langsung aja fokus masalahnya apa, terus metodenya pakai apa, rancangannya ya, metodenya pakai apa, terus ke variabelnya apa saja, fokus variabelnya apa saja, metode pengumpulan datanya seperti apa, dan analisisnya bagaimana. Itu aja yang sama kerangka konsepnya. Itu aja yang saya eh, ingin teman-teman buat. Saya tidak butuh uraian yang panjang, yang penting dalam tugas teman-teman itu bisa meyakinkan saya, ini loh kelompok kami itu akan membuat penelitian ini. Ini loh caranya tuh seperti ini. Ini loh kalayaknya ini, respondennya tuh ini. Ini loh kontennya tuh ini. Ini loh datanya, sumber datanya tuh ini. Jadi saya tidak mewajibkan teman-teman untuk membuat
sebuah uraian panjang seperti proposal atau mungkin Eee, rancangan penelitian yang mungkin ada di penulisan ilmiah atau di MPK ya. Yang penting teman-teman bisa menjelaskan kepada saya penelitian yang akan teman-teman lakukan itu akan seperti apa. Boleh dikerjakan dengan format, slide ya, nggak apa-apa udah lewat slide aja, nggak perlu lewat, eee, Microsoft Word ya, nggak perlu panjang, yang penting saya bisa lihat kapabilitas teman-teman menguraikan dan, melakukan rancangan penelitian. Mungkin itu aja teman-teman, mohon maaf kalau tidak efektif, semoga pertemuan selanjutnya bisa bertemu secara sinkronis ya. Kalau ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas silakan ditanyakan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kelasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.